kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bermajlis, bersilaturahmi dan beriktikaf di dalam masjid ini. Mari sama-sama kita perbaharui niat iktikaf kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita teruskan pengajian kitab kita Hidayatus Salikin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Masih dalam cakupan bab yang kelima tentang taat batin. Dan taat batin itu ada 10 macam. Yang pertama yang menjadi pembahasan kita adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap orang yang hendak menjalani jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama atau langkah yang pertama ia harus melakukan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan taubat yang sebenar-benarnya itu semalam kalau bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maka 3 syaratnya. Tapi jika bersangkutan dengan makhluk ataupun manusia lainnya, maka tambah 1 syarat menjadi 4 syaratnya. Yang pertama, bila bersangkutan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu inya meninggalkan ba'apih daripada melakukan dosa tersebut. Inya kada hendak lagi menggawi dosa dari ampih sama sekali. Nah itu syarat yang pertama. Yang kedua, inya menyesal karena telah berbuat dosa tersebut, menyesali perbuatan kemaksiatan. Nah yang ketiga, inya bertekad di dalam hati untuk kada akan lagi melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu syaratnya untuk bertobat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebesar apapun dosa seseorang, asalkan dia mau bertobat dengan taubat yang sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa tersebut sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minan dammi kama la dambalah wal mustaghfiru minan dammi wa huwa musirrun alaihi kal mustahzi bi rabbih. Barang siapa yang orang yang bertobat daripada dosa, maka sama inya ada sing dosa. Tetapi orang yang bertobat lawan Allah Ta'ala, tapi inya tetap menggawi dosa tersebut, maka seakan-akan inya mengulut-ulut puja kita atau mengulut-ulut lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dia bertobat, ampe bujur-bujur kada menggawi lagi, bertekad kada pacak menggawi lagi, menyesal, nah maka itu kayak ada sing dosaan lagi diampuni oleh Allah dosanya sebesar apapun dosa tersebut. Tapi bila orang itu minta ampun lawan Allah Ta'ala, minta ampun bertobat, tapi dosa itu tetap aja digawi. Nah maka itu menjadi Rasulullah sama orang yang kayak mengulu-ulu lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengulut-ulut ya kan? Ampih kada hendak berdosa, tapi kada menggawi ulang. Indah lagi kada menggawi dosa, kada menggawi ulang. Itu artinya mengulut-ulut lawan Allah Ta'ala.
Maka orang seperti itu bisa-bisa kaitan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu taubat yang sebujur-bujurnya, bahwa ambil dari berbuat dosa, menyesal dengan perbuatan dosa, dan bertekad untuk tidak akan berbuat dosa lagi selama-lamanya. Kayak apapun dosanya ganarnya, nah maka tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang datang melawan Rasulullah hendak bertobat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang dosa apa yang dikerjakan oleh seorang laki-laki tersebut. Ujar laki-laki, ulun sumpah wahai Rasulullah untuk menceritakan tentang dosa ulun ini. Ujar Rasulullah, apakah kamu mensyarikatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada, wahai Rasulullah. Apakah engkau membunuh orang lain? Ada, wahai Rasulullah. Lalu ujar Rasulullah, apa dosa ikan? Ini yang merasa sumpah Rasulullah kalau ulun pada melakukan dosa yang luar biasa. Ujar Rasulullah, apakah dosa ikan terikat anggap besar daripada gunung? Ada, wahai Rasulullah. Lebih besar lagi, wahai Rasulullah. Apakah engkau anggap dosamu itu lebih besar daripada langit dan bumi? Ujarnya, lebih besar lagi, wahai Rasulullah. Ujar Rasulullah, apakah ampunan Allah lebih besar daripada dosa? Ujar si laki-laki tadi, ampunan Allah lebih besar daripada dosa ulun. Ujar Rasulullah, silahkan nampak dosa ikam sehingga ikam mau bertobat, hendak bertobat itu dosanya nampak. Lalu laki-laki tadi pun menceritakan tentang perbuatan dosanya tersebut, bahwa si laki-laki ini pekerjaannya adalah seorang pencuri, tapi spesialis mencuri kain kafan. Dan itu ujar laki-laki ini sudah ulun gawi selama 7 tahun. Nah, dicurinya tuh kain kafan. Bahari kain kafan itu baharaga. Membayang ini kain kafan tidak baharaga lagi, ya kan? Dahulu kain kafan itu baharaga, karena apa? Karena sulit mencari kain. Wayang ini kain kafan itu harganya paling murah sudah, jadi kada baharaga lagi. Ada dapat lagi, ada taman curi kain kafan itu. Paling-paling kan dicurinya itu apa caranya? Apa tuh kali ujung? Nah itu kalau nanti curinya tuh wayang ini, itu pun jadi amalan apa? Amalan sesat juga kata pemerintah. Jadi dahulu si laki-laki ini gawiannya itu, bila ada orang meninggal dunia, nah maka kayaknya malamnya pacak diambilnya atau kain kafan itu. Lalu ujar si laki-laki ini, pada suatu ketika meninggallah seorang gadis dari golongan Ansor. Lalu ketika dimakamkan, maka malamnya itu aku ambil kain kafannya. Bukan hanya itu, wahai Rasulullah, karena bisikan syaitan, karena bisikan nafsu, melihat seorang perempuan muda, maka perempuan muda ini pun ulun gauli dan ulun zinahi. Setelah ulun melakukan tersebut, si mayit ini pun mengatakan dan berbicara, sungguh celaka engkau wahai seorang laki-laki, engkau telah menzalimi aku. Nanti akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau biarkan aku yang berpakaian dalam keadaan telanjang, dan engkau jadikan aku berhadas besar menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saking takutannya, akhirnya laki-laki ini pun bertobat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mendengar kisah ini pun beliau langsung menyuruh laki-laki itu keluar daripada rumahnya karena takut datang adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada kegampangan mayit orang meninggal dunia, digagahinya, diperkosanya, mana pulang kenapa ngarannya, kain kafannya diambil. Lalu setelah diperintahkan keluar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki ini pun keluar dari rumah Rasulullah dalam keadaan menangis. Tapi ia kada berputus asa, tetap hendak bertobat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga selama 40 hari 40 malam laki-laki ini bertobat, berzikir, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai 40 hari, si laki-laki ini pun keluar dan dia meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, wahai Allah, Tuhan daripada Nabi Muhammad dan Nabi Adam dan Siti Hawa, jika engkau menerima taubatku ini, maka kabarilah kepada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Tapi jika engkau menolak taubatku ini, maka turunkanlah api untuk menyambarku saat ini, agar aku tidak dibakar lagi nantinya di hari kiamat. Dengan doa tersebut tidak lama Jibril pun turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Jibril menyampaikan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad pun menjawab salam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril turun membawa salam dari Allah, dan Nabi Muhammad pun menjawab salam dari Allah tersebut. Lalu Jibril bertanya, wahai Muhammad, apakah engkau yang menciptakan makhluk manusia? Ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah lah yang menciptakan aku dan makhluk lainnya. Lalu Jibril kembali menanyakan, wahai Muhammad, apakah engkau yang memberikan rizki makhluk Allah, makhluk yang ada di dunia ini? Lalu Rasulullah pun mengatakan, dialah yang memberi aku rizki dan segala makhluk yang lainnya. Lalu ujar Jibril, wahai Rasulullah, apakah engkau yang menerima taubat dari seorang yang berbuat dosa? Maka Rasulullah pun mengatakan, Allah lah yang maha menerima taubat. Maka ujar Jibril, wahai Muhammad, seorang laki-laki yang datang kepadamu bertobat yang engkau keluarkan dari rumahmu tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah menerima taubatnya, maka terimalah taubat laki-laki tersebut. Nah, sehingga dicari oleh Rasulullah dan diberikan kabar gembira bahwa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya, biar dosanya nan kayak apa ganalnya, asalkan mau bertobat, bujur-bujur menyesal, ada hendak lagi melakukan perbuatan dosa tersebut, nah maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima taubatnya. Nah, jadi bila orang itu bujur-bujur bertobat, nah maka syaratnya 3 ini harus dilaksanakan. Itu sampai berbuat dosa tadi, menyesal, dan kada akan lagi melakukan perbuatan dosa tersebut. Nah, sambil minta ampun lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mengucap istighfar. Ya kan, minta ampun Allah, istighfar setiap hari. Istighfar jangan mana-mana. Nah, masalah aja banyak macam-macam istighfar. Tinggal kita pilih salah satunya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, kita masuk istighfar itu namanya kita baca. Atau astaghfirullahaladzim min kulli dzambin 'adzim
la yaghfirudz dzunuba illa rabbul alamin. Nah, kita masuk istighfar kan itu. Atau astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni Allah amalan makbulan. Itu termasuk lafaz istighfar juga. Astaghfirullah rabbal baraya. Jangan aku minta ampun kepada Allah, Tuhan makhluknya, Tuhan pencipta manusia, Tuhannya manusia, rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Aku minta ampun kepada Allah dari segala kesalahan-kesalahan. Lalu kalau itu Rabbi zidni ilman nafi'a, minta Allah, wahai Allah, wahai Tuhanku, tambahilah aku ilmu yang bermanfaat. Nah, selain minta ampun, minta ilmu. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni, dan berikanlah aku taufik, amalan makbulan, daripada amal yang diterima. Berikan taufik aku untuk melakukan amal yang diterima. Nah, itu termasuk diantaranya lafaz istighfar juga. Atau astagfirullah, rabbil warhamni wa tub alayya. Nah, itu termasuk istighfar juga. Banyak macam istighfar, tinggal kita pilih salah satunya mana kita baca. Astaghfirullahi walil mu'minina wal mu'minat. Nah, itu termasuk istighfar juga. Apalagi pas banyak kita baca Astaghfirullahi wal mu'minina wal mu'minat, Astaghfirullahi wal mu'minina wal mu'minat, Astaghfirullahi wal mu'minina wal mu'minat. Kalau kita ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Kalau kita baca la ilaha illallah. Kenapa? Karena memang kita baca la ilaha illallah itu termasuk minta ampun juga kita. Walaupun lafadznya lafadz tahlil, walaupun lafadznya lafadz la ilaha illallah, tapi itu termasuk istighfar. Keutamaannya orang yang membaca la ilaha illallah dengan dipanjangkannya, panjang bacanya kok. Ya biasa ibadah tadi. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, la ilaha illallah. Bila bacaan itu dipanjangkan ini, maka Allah Subhanahu wa taala, ujar Rasulullah, mengampuni sebanyak 4.000 dosa-dosa besar. 4.000 dosa besar Allah ampuni bagi orang yang mengucap la ilaha illallah dengan dipanjangkannya tersebut. Ya, malah bersyukur ya kan? Ibadah sembahyang. Assalamualaikum wal mu'minina wal mu'minat, assalamualaikum wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. La ilaha illallah. Atau dipanjangkan itu. Napa keutamaannya? Keutamaannya bila orang membaca la ilaha illallah dengan dipanjangkan tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan meruntuhkan 4.000 dosa-dosa besar. Nah, jadi walaupun lafadznya lafadz tahlil, tapi itu termasuk juga bagian daripada istighfar. Lalu sahabat bertakwa, wahai Rasulullah, seandainya orang itu ada lagi berisi dosa besar, bagaimana wahai Rasulullah? Orang yang membaca la ilaha illallah itu ada si dosaan lagi, orangnya bagaimana? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, akan diampuni oleh Allah keluarganya, anak dan bininya, serta jiran dan tetangganya. Jadi bila orang yang membaca ini ada sing dosaan lagi, 4 tanggung juga dosa, bininya, anaknya dosa, apalagi itu jiran tetangganya. Nah, narang jiran tetangga, ya kamu jadi berusaha memfoto 40 ke muka, 40 ke belakang, 40 kiri, 40 kanan.
Itu naran tetangga dan 40 buah rumah ke hadapan, 40 buah rumah ke belakang, 40 buah rumah ke kanan, 40 buah rumah ke kiri. Itu tak umpat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imun bertetangga lawan tuan guru, bertetangga lawan tuan alim. Nah, paling kada tak umpat sawabnya. Apa tuh diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak umpat sawabnya, bagian bahasa itu sawab. Dalam bahasa Arab tawab itu artinya pahala, balasan. Nah kita namanya bersawab tentang wujudnya tawab pakai tak ya, kita di bahasa Indonesia lalu menjawab dapat juga sawabnya. Nah, sawab itu ya pakai tawab itu artinya balasan dapat. Tak umpat juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untungnya kepada tangga lawan orang alim. Biar orang alim kada mendoakan dan biar si tuan guru ni kada mendoakan lawan jiran tetangga bila mengucap la ilaha illallah. Nah maka tak umpat buat dan anak bininya, tetangganya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi mun bertetangga lawan tuan guru didoakan pula oleh tuan guru, makinnya untung banget. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li jiranina. Nah, termasuk jiran berarti itu didoakan langsung kan? Secara langsung kalau disampaikan wali jiranina atau wali hukuki wajibati alaina, dan bagi hak-hak na wajib atas kami. Nah diantaranya termasuk hak na wajib lawan tetangga. Nah itu adalah itu juga minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun kada bersama jiran juga. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li jami'i masyayikhina wa muallimina wa liman haqqun alaina. Nah termasuk liman haqqun alaina bagi orang yang berhak lawan kami, siapa aja termasuk tetangga itu punya hak, lawan kaum muslimin muslimat itu punya hak. Nah termasuk juga itu minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi itu keutamaan dan kelebihan membaca la ilaha illallah dengan dipanjangkan. Jangan dijadikan kegayaan, jadikan pengurutan la ilaha illallah sedikit 4 juga tuh banyak tapi kita tahu apa maknanya ya kan apa ilahnya lalu mulut aja lagi bina mudil mulut nah itu jangan sampai. Jadi orang yang membaca la ilaha illallah dengan dipanjangkannya maka akan diampuni oleh Allah dosanya itu sebanyak 4.000 dosa besar. Itu keutamaan la ilaha illallah, itu termasuk istighfar tadi. Nah jadi kalau membuat dosa maka minta ampun lawan Allah Ta'ala dan berbanyak mengucap zikir yaitu la ilaha illallah, minta ampun lawan Allah walaupun lafaznya lafaz zikir. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa orang yang mau bertobat tersebut. Itu kalau bersangkutan tadi lawan Allah. Tapi jika bersangkutan lawan manusia, maka sabuting tambah syaratnya bila inya mendolimi, maka kedoliman itu harus dipulihkan atau inya meminta ampun dan halal daripada kedoliman tersebut. Nah selanjutnya, dan jika ada dosa antaramu dan antara manusia itu membunuh akan orang tua atau akan orang atau melukatkan akan orang, maka hendaklah engkau serahkan akan dirimu itu kepada waris mereka atau engkau minta halal kepadanya. Jadi bilanya dosa, apabila melakukan dosa membunuh, kayak apa taubatnya? Salah satunya dengan cara minta halal lawan warisnya. Jika apa? Karena bila orang dibunuh karena awak
kan minta ampun dengan orang yang pernah mati tadi itu. Nah lalu datang lawan warisnya minta ampun atau melukai orang, nah maka minta halal, minta ampun lawan orang tersebut. Maka jika tiada kuasa engkau akan yang demikian itu, seperti ketiadaan warisnya, orangnya tuh ada lagi meninggal tadi itu karena dibunuh, waris yang ada juga. Nah kayak apa caranya bertobat? Maka hendaklah engkau taubat kepada Allah Ta'ala bahwa ia menghalalkan akan yang demikian itu pada hari kiamat. Tinggal kita minta ampun lawan Allah Ta'ala, memohon dan berdoa lawan Allah, mudah hatinya di hari kiamat mau mengampuni. Namun Allah mengabulkan, tinggal Allah karena mentakdirkannya mau memaafkan, nah maka akan dimaafkan oleh orang tersebut. Jadi tinggal kita meminta Allah, memohon lawan Allah, berdoa aja lagi Allah, mudah hatinya terbuka hati mau kayak di hari kiamat mengampuni dosa-dosa yang belum melakukan. Nah itu minta lawan Allah Ta'ala kayak gitu. Dan jika ada dosamu itu mengumpat atau mengumpat akan orang atau memaki akan orang, maka hendaklah engkau minta halal kepadanya serta engkau dustakan akan dirimu. Bila kita tuh menyambatingkan atau kita ini menggibah orang lain, nah maka datang lawan orang itu minta maaf, minta ampun, atau mencaci maki. Mencaci maki ini kan biasanya menghina, biasanya merendahkan. Nah apa yang kita ucapkan dalam penghinaan dan merendahkan itu, kita kadang membujurakan itu. Nah aku ucapkan sesuatu ada bujur, aku tak bawa emosi aja misalnya. Nah maka kita minta ampun, minta maaf lawan orang tersebut. Nah jadi ngalih minta ampunnya lawan orang lain, ya kan, membesar-besar lawan manusia, menguyai orang. Kayak apa taubatnya? Nah taubatnya mau kada datang orang itu minta ampun, orang kada awak minta ampun oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tadi bersangkutan lawan manusia. Nah jadi jaga-jaga untuk kita tuh jangan sampai menghibah lawan orang lain. Dan jika tiada dapat engkau akan yang demikian itu, maka hendaklah engkau bertobat kepada Allah Ta'ala bahwa ia menghalalkan akan yang demikian itu pada hari kiamat. Pun kada awal juga tuh minta maaf, minta ampun lawan orang minta. Nah kalau di sini dikatakan ya tinggal minta ampun lawan Allah Ta'ala, berdoa dan memohon, mudahan orang itu kayaknya di akhirat mau memaafi. Tapi di sebagian ulama ada yang mengatakan bicara minta ampunnya seandainya kada kawa untuk berterus terang, nah maka minta ampunnya itu secara umum, kada bersambat. Paham kan ya? Aku lah minta rela, minta maaf, minta ampun, habis kita lah. Nah, kayak itu tak. Pokoknya bila aku nampak salah aku tuh lawan hijab, aku habis minta maaf, minta rela. Ini dia sama-sama. Nah itu ujian ulama termasuk sudah bertobat daripada apa tadi itu, daripada menggibahinya dan lain sebagainya. Karena kalau kita berucap misalnya menggibah lawannya, ulu kita sangit ini. Ya, walaupun ini kada terima karena sudah menggibah kita, padahal tujuan kita tadi hendak berhalus tarang. Tapi ini mendengar, oh kayak ini kan kelakuan hijab di belakang aku sangit ininya. Misalnya lalu jadi kalahi jadinya ada berabaan pulang. Nah daripada menghindari kayak ini, ujar ulama, maka cara taubatnya itu secara umum, kada secara khusus. Secara umum tadi pokoknya berilahan, berhabis kita berilahan. Nah ya terhadap berhabis kita berilahan. Nah di hari raya itu barang ibaratnya menghantar ada ba'asilah, mendatang misalnya anak minta ampun, minta maaf, ba'asilah misalnya, berpindah curiga pulang, apa minta maaf orang ada apa nenek. Nah misalnya di hari raya itu barang, ya kan
Kenapa minta ampun, minta maaf? Saya juga silaturahmi dan lalu kita habis namun ada aku salah apa-apa lagi, aku minta rela minta maaf, kita sama-sama kita ujian di sini. Nah, berarti itu ujian ulama termasuk sudah bertobat lawan orang tersebut, minta maaf, minta ampun lawan orang tersebut. Tapi amun kawan dan sabujudanya dan secara terus terang, maka itu yang lebih baik. Karena itu ada bersangkutan lagi, karena sudah dinampakkan, sudah disampaikan. Walaupun di akhirat itu benar, kita berilaan terus saja. Aku aja tahunya berilaan aja, jangan takutnya menjaga aku pada maafi. Nah, bisa-bisa kayak itu juga karena tuntutannya itu. Tapi caranya tadi itu daripada jadi kalahi, pulang daripada kita kadang awal minta maaf, caranya ya seperti itu tadi, yaitu secara umum. Nah, ngarang habis itu ya pokoknya semuanya anak ada salah tuh. Tapi bukan termasuk utang, jangan sampai kan, jangan. Jika ada selamat kita habis lah, jangan sengaja ada mau bayar lagi utang, ayah mana utangnya sama kada bayar, ayah maka kita habis semua sudah. Nah, salah pulang itu lain sudah habisnya itu. Jadi minta maaf itu lain tak masuk utang itu ada habis itu. Utang tetap utang enggak ya kan? Kecuali habis adalah hutang kalau dijam juga habis akan juga ini nyatanya pun boleh amuninya kada menyambat nama itu kalau kawah ya kan. Nah itu cara untuk bertobat. Ini kawan langsung bertaruh sekarang aku menyamatai minta maaf minta halal aja bang berdahulu nah sumalam aku duduk di pelataran Mama Adul itu tas sama ikan ya kan. Namun ya Mama Ahmad, ayo ada apa-apa sama-sama aku minta rela minta maaf juga. Nah, contoh habis dah, ya kan? Nah, tapi mau harus tarang kayak tuh. Aku menyamatai tersambat ikan. Aku mau nyuci mantap. Nah, lalu bakal lahir mau bakuracakan itu penjubut rambut pulang misalnya orang Mama Ahmad atau Mama Udin ini. Nah, ini kan usah ada usah harus tarang kayak itu. Nah, jadi caranya lihat situasi dan kondisi aja. Bila situasinya memungkinkan, nah ayo jabat harus tarang. Tapi bila situasinya ada memungkinkan, nah jadi secara umum aja tuh minta maafnya itu diantara pendapat para ulama. Kalau di sini tadi kan bilanya kita kada awal tadi minta ampun minta maaf lawannya, nah hanya kita itu berdoa lawan Allah semoga inya menghalalkan karena pada hari kiamat. Jadi cara yang lainnya tadi ya bermaaf-maafan secara umum tanpa menyebutkan apa yang menjadi kesalahan lawannya. Itu dosa mengumpat ataupun menyambati orang atau tadi menghibah orang. Dan jika ada dosa itu khianat kepada istri orang atau kepada anak orang, maka yaitu sangat susah. Nah, mana khianat lawan istri orang itu berarti namanya selingkuh, ya kan? Selingkuh ini susah kali untuk minta maafnya. Coba kan betul sekarang. Ayo, biasakan marah lagi, ya kan? Kita kawan ini. Nah, jadi itu termasuk dosa lawan Allah Ta'ala dan termasuk dosa lawan manusia. Bini orang dipacari, ya kan? Nah, hati-hati di zaman wayang ini tuh, media sosial wayang ini tuh, nampak jurang untuk cipil bika, cinta lama bersemi kembali. Ini gara-gara apa tuh? Media sosial bisa tak? Dahulu pernah kepacaran waktu SMA misalnya, tapi sah karena saya kembali lagi, saya kembali bini. Nah, lalu di zaman wayang ini untuk mencari orang itu nyaman wayang ini di media sosial gitu. Lalu ketemu pulang pacaran bahari gitu. Ya kan pacaran bahari siapa? Nah, pokoknya pacaran bahari itu siapa kata-katanya terserah aja tuh, ya kan? Nah, lalu ketemu pulang di Facebook, misalnya di Facebook, mau tahu ke Facebook, ketemu pulang kawan bahari, lalu di kontak pulang bapak tuh berkirim pesan, ibu tuh minta nomor WA, ibu nomor WA pulang kayak anak. Terus lanjut untuk komunikasi, lalu ketemuan. Padahal orangnya
nang lelakiannya sudah berisi bini, nang bibiniannya sudah berisi laki. Antara laki lawan nang bini masing-masing ini ada 6 tahunnya. Lalu pacaran berarti berkhianat sudah juga. Nah, berarti memacari bini orang lain itu termasuk khianat. Maka bila memacari ini, cara bertobatnya apa tadi? Harus minta ampun, minta maaf lawan lakinya. Nang bininya pulang tuh harus minta maaf, minta ampun lawan nang apa tuh nang bininya ada lawan lakiannya, lawan bininya juga, ya kan? Nah jadi nang lakiannya nih lawan bininya. Nah berarti lakiannya ini minta maaf, minta ampun lawan siapa? Lawan lakiannya. Nang bininya ini juga minta maaf lawan nang bininya. Nah itu cara bertobatnya. Nah jadi hati-hati jangan sampai apa namanya selingkuh, jangan sampai apa namanya di media sosial kayak ini. Nah itu gampang selingkuh nih. Apalagi sama-sama sama-sama sudah berdiri berlaki. Nah lalu berpacaran itu, apalagi berpacaran itu pulang melakukan zina pulang wayah ini gampang pada. Nah nang laki begawi, nang bini di rumah nang main Facebook, tak mau lawan pacaran bahari, nang pacaran di luar, sama yo mau laki. Nah lalu ketemuan kena di mana ketemuannya? Di hotel ketemuannya. Nah lalu selingkuh jadinya. Nah ini tuh minta maafnya, minta ampunnya kepada si lakinya, nang si binian tadi, nang si binian ini kepada lakinya si binian nang anunya nenek. Nah tuh harus itu cara minta maafnya tuh. Dan jika ada dosamu itu khianat kepada istri orang atau kepada anak orang, nah berarti menjadi kubur anak orang lain, walaupun ini misalnya kada bisi laki itu, ya kan orangnya bujang misalnya, atau orangnya janda misalnya, dipacari. Nah ya kan, itu pacaran itu berarti intinya khianat juga lawan abahnya. Intinya kalau bisi laki, tapi nya kan bisi abah, atau bisi kuda, atau bisi mama. Nah maka minta maafnya kemana? Kepada abah dan mamanya karena telah memacari si anaknya tersebut. Nah itu cara minta ampunnya tadi. Jadi jika ada dosa itu khianat kepada istri orang atau kepada anak orang, maka yaitu sangat susah. Jika engkau meminta halalkan akan yang demikian itu, niscaya membawa kepada fitnah yang terlebih besar daripada demikian itu. Nah maka tiada jalan akan yang demikian itu melainkan taubat kepada Allah Ta'ala, bahwa ia menghalalkan akan yang demikian itu pada hari kiamat. Sama juga deh, amunnya pengucap kepada bujur-bujur ini akan membawa fitnah, bahkan menjadi permusuhan, perkelahian dan lain sebagainya. Nah maka sebaiknya kada usah pengucap itu, langsung minta ampun kepada Allah, mudahan dia di hari kiamat mau memaafkan tersebut. Atau tadi minta ampun, minta maaf secara umum aja, kada usah bersambat aku mencari ini kan. Nah misalnya ya kan, membersambatnya itu habis sampai ada macam maafan lagi bakalahian jadinya. Nah lalu secara secara umum aja itu minta maafnya. Dan jika ada dosamu itu pada agama, seperti engkau kafirkan akan orang, atau engkau bid'ahkan akan dia, atau engkau sesatkan akan dia, maka yaitu terlebih sangat susah. Inilah kita memadahkan orang itu kafir, orang itu sesat, padahal orang itu jujur. Nah cara minta ampunnya ya tetap berhadapan lawan orang tadi, atau memadahkan ahli bid'ah, atau memadahkannya sesat, atau memadahkannya kafir misalnya. Nah maka itu sangat susah. Maka tiada jalan akan yang demikian itu melainkan engkau dustakan akan dirimu. Jadi apa yang kita pada hatinya kafir, dirinya sesat dan sebagainya, itu ada bujur ya seorang punya kita atau ada ironinya bahwa aku kesambat jika mereka itu aku minta maaf, minta halal, maka aku ucapkan itu ada bujur sebujurannya. Nah itu harusnya minta maafnya. Engkau dustakan akan dirimu pada hadapan mereka itu, serta engkau minta halalkan daripada mereka itu. Nah lalu minta halal lawan mereka. Jadi memadahkan orang sesat, memadahkan orang kafir, memadahkan ahli bid'ah dan lain sebagainya. Nah maka jangan cara bertobatnya harus minta halal, minta maaf lawan orang tersebut. Nah ini hati-hati juga di media sosial itu ya kan. Nah
fitnah-fitnah ataupun menjelekkan orang lain ataupun memadahkan macam-macam itu tentang, apalagi itu tentang masalah habaib dan lain sebagainya. Nah, dipadahkannya apa tuh namanya jumus yaman lah, dipadahkannya apalagi itu mukibin, ada banyak macam-macam. Nah, tuh ngalih ini ya kan, di media sosial, kamu sosial juga memadahkan buhan habaib itu keturunan Yahudi dan nah, itu hati-hati kita jangan sampai terumpat menjadi orang yang membenci kepada para habaib, para ulama dan para orang-orang soleh. Karena kita bila menyembah diri untuk minta maaf, minta ampunnya harus menyebutkan dan minta halal lawan orang tersebut. Maka jika tiada dapat akan yang demikian itu, maka taubat engkau kepada Allah Ta'ala bahwa dia menghalalkan akan yang demikian itu pada hari kiamat. Nah, ini pun kata awal juga kita minta halal, minta ampunnya secara berhadapan balik, maka sekadang-kadangnya minta bertobat lawan Allah dan berdoa memohon mudahan Allah di hari kiamat mau memberikan mudahan Allah mau memaafkan kesalahannya. Al-Faslu Tsani fil Khaufi. Nah, ini pasal yang kedua tentang menyatakan khauf. Apakah khauf itu? Yaitu rasa takut lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita sambung bahasa itu aja dulu. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita diberikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mulut minta halal, minta maaf, minta ridha dunia akhirat. Kami terima wakaf langsung untuk pesantren Al-Mursyidul Amin yang pahalanya dihadiahkan untuk Yusrat bin Haji Ahmad, Sufi binti Sari